Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Iketut Chandra Wirabakti dari SD Negeri 6 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG tahun 2024 dengan materi unsur-unsur pembentuk alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Saksikanlah videonya berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelumnya Pak Guru ucapkan salam panjang rumah. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Kemarin kalau Pak Guru perhatikan, ini kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi satu orang teman kalian tidak hadir pada pagi hari ini, yaitu Ilo, karena masih dalam keadaan sakit. Jadi Pak Guru harapkan tolong kalian jaga kesehatan baik-baik agar kalian tetap bisa hadir ke sekolah untuk belajar ya. Nah, seperti biasa, ini karena kelas kalian sudah bersih, pakaian kalian sudah rapi, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silakan Bobi pimpin doanya dulu. Yang lain nanti sikap pada asal silakan. Teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Mantra Saraswati Ngawit. Om Saraswati Namastutia Wadadeka Manukini Lidadambang Karisyami Sidir Bawan Tunisyagam. Om Santi 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 Om. Iya, terima kasih ya. Nah, anak, apa kalian siap untuk belajar pada pagi hari ini? Ya. Kalian bersemangat untuk belajar pada pagi hari ini? Semangat. Ya, kalau kalian bersemangat, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Jadi kalau kalian sudah semangat, otomatis kalian menyanyi juga dalam keadaan semangat ya. Nah, karena tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional, sekarang Pak Guru punya pertanyaan untuk kalian ya. Nah ini, jadi pada minggu lalu kita sudah belajar tentang proses terbentuknya alam semesta. Jadi pada pagi hari ini kita akan lanjut ke materi unsur-unsur pembentuk alam semesta menurut ajaran agama Hindu ya, atau yang biasa disebut dengan Panca Mahabhuta. Nah ini sebelum kita ke materi itu, kita jawab bersama-sama soalnya ya. Jadi yang pertama, apakah kamu tahu tentang unsur atau elemen pembentuk alam semesta? Tahu nggak kalian? Tahu. Apa itu kira-kira unsur atau elemen pembentuk alam semesta? Disebut apa dia? Disebut apa? Apa lagi? Beda. Saya berarti hebat semuanya sudah terlebih dahulu belajar berarti ya. Nah yang kedua, coba sebutkan contoh yang termasuk unsur padat yang ada di sekitar kita apa aja? Batu, apa lagi? Pasir, ada tanah ya. Dan yang
Kira-kira apa yang akan terjadi pada lingkungan kita? Gelap ya. Dan yang terakhir, apakah yang kamu minum ketika haus? Otomatis ketika kita haus, kita harus meminum air. Nah, jadi berarti ini pertanda bahwa kalian ini sudah belajar terlebih dahulu di rumah ya terkait dengan materi yang akan Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita lanjut. Ini dia. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4 ya. Yang pertama, agar kalian itu mampu menjelaskan pengertian Panca Mahabhuta. Lalu yang kedua, agar kalian itu mampu menyebutkan bagian-bagian dari Panca Mahabhuta seperti yang tadi kalian sebutkan itu ya, ada Pertiwi, Apa, Teja, Bayu, dan Akasa. Dan yang ketiga, agar kalian itu mampu menjelaskan bagian-bagian Panca Mahabhuta itu sendiri ya. Dan yang terakhir, agar kalian mampu untuk menjelaskan hubungan ya unsur Panca Mahabhuta dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa ini penting kita pelajari? Jadi agar kalian itu memahami ya bahwa di lingkungan sekitar kita ini itu merupakan atau bagian dari Panca Mahabhuta. Jadi secara tidak langsung batu, tanah, cahaya, air, ya, angin itu adalah tergolong ke dalam Panca Mahabhuta. Sehingga nantinya kalian itu mampu untuk merawat alam semesta beserta isinya ini. Nah, ini Pak Guru punya video terkait unsur-unsur Panca Mahabhuta dalam pelajaran agama Hindu. Silakan kalian saksikan dan cermati videonya. Om Swastiastu. Menurut adik-adik, selamat Silakan ya diperhatikan dengan baik. Kalian pasti pernah mendengar pelajaran alam kan? Nah, dalam pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang Panca Mahabhuta. Apa sih Panca Mahabhuta itu? Dan apa saja bagian-bagiannya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Panca Mahabhuta adalah 5 elemen besar yang ada di alam semesta. Panca berarti 5, Maha berarti besar, dan Bhuta berarti elemen kelima elemen ini ada di alam sekitar kita yang membentuk ruangan atom atau alam semesta yang luas ini. Apa saja ya elemen tersebut? Yang pertama adalah akasa atau ruang. Ruang adalah elemen yang tidak bisa kita lihat atau sentuh. Ruang ini ada di mana-mana, bahkan di antara bintang-bintang di langit. Tanpa ruang, elemen-elemen lain tidak akan punya tempat untuk berada. Ruang memungkinkan semua yang ada di ruangan ini bisa bergerak dan hidup. Elemen selanjutnya yaitu bayu atau angin. Angin berhembus di seluruh ruangan atom, dari lembutnya angin di pantai hingga kencangnya banjir. Angin ini membantu dalam proses bernapas dan memudahkan awan untuk membuat hujan. Elemen yang ketiga yaitu teja, dapat dikatakan sebagai cahaya, api, maupun sinar. Di alam semesta, api bisa kita lihat dari matahari yang memberikan cahaya dan panas, atau dari lava yang keluar dari gunung berapi. Api ini sangat penting untuk energi dan kehidupan. Elemen selanjutnya yaitu apa atau panas. Di Buana Agung, air ada di lautan, sungai, danau, dan bahkan di awan. Air sangat penting karena memberikan kehidupan bagi semua makhluk. Elemen yang terakhir yaitu Pertiwi atau tanah. Di Buana Agung, tanah ada di mana-mana, seperti di pegunungan, daratan, dan lembah. Tanah ini menjadi tempat tumbuhnya tanaman dan tempat kita berpijak. Nah adik-adik, itulah Panca Mahabhuta, 5 elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita bisa lebih menghargai dan menjaga alam di sekitar kita. Teruslah belajar dan cintai alam ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om. Iya, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak?
terkait panca mahaputara tadi? Ada nggak? Tidak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru yang akan bertanya. Kira-kira teja itu termasuk unsur apa dia? Cahaya. Cahaya, hebat Bapak. Lalu kalau pertiwi itu contohnya seperti apa? Ada. Apa pertiwi? Ada. Ada contohnya pertiwi. Batu. Batu, Pasir. pasir, Tanah. tanah. Kalau pengertian pancamahabhuta ada yang tahu tidak? Silakan Putu. Pancamahabhuta atau 5 elemen membentuk alam semesta. Iya, jadi apa yang dikatakan Putu sudah tepat ya, bahwa pancamahabhuta adalah 5 elemen pembentuk alam semesta ya. Kalau unsur cair itu disebut apa dalam pancamahabhuta? Apa hebat berarti ya. Jadi itulah elemen atau elemen pembentuk alam semesta dan menurut ajaran agama Hindu ya. Nah sekarang kita lanjut. Ini dia hubungan pancamahabhuta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu akasa atau ruang, atau juga bisa disebut dengan eter ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa melihat akasa ketika menyadari adanya ruang di sekitar kita ya. Lalu akasa ini merupakan wadah besar yang memungkinkan tata surya berfungsi ya, adanya rotasi bumi ya, adanya jarak antara matahari, bumi maupun planet-planet lainnya ini karena adanya akasa ini. Lalu yang kedua, siapa yang bisa bantu Pak baca? Silakan Bapak. Bayu atau angin udara sangat penting dalam kehidupan kita karena kita membutuhkannya untuk bernapas. Setiap kali kita menarik napas, kita menghirup udara yang mengandung oksigen. Udara juga membantu kita merasa sejuk saat cuaca panas. Iya, jadi bayu itu kita ambil contohnya itu yaitu angin ya. Jadi apa yang kita hirup ini adalah salah satu unsur dari pancamahabhuta yaitu bayu itu sendiri ya. Jadi manusia itu bernafas yaitu menghirup udara yang mengandung oksigen yang membantu kita merasa sejuk di saat cuaca panas. Kalian rasakan nggak kira-kira angin? Rasakan tidak? Rasakan. Itulah salah satu contoh dari bayu atau angin. Lalu yang ketiga, ini dia. Yang ketiga itu teja atau api, atau juga bisa dikatakan sebagai zat panas ya, atau cahaya. Jadi api ini memberikan kita panas. Yang diperlukan untuk apa? Untuk memasak makanan ya, menjaga tubuh agar hangat ya, dan membuat cahaya di malam hari serta membantu tanaman tumbuh dan memberikan kita energi ya. Jadi itulah contoh dari hubungan antara teja dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi pertanyaan di awal tadi ya, bagaimana kalau tidak ada cahaya, apa yang terjadi? Maka bumi ini akan menjadi gelap. Dan lalu kita menjadi kedinginan karena tidak ada api itu. Ya. Yang keempat, siapa yang bisa bantu? Bacakan, Putu coba. Apa hasil air? Air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Kita membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan memasak. Tanaman juga membutuhkan air untuk tumbuh. Tanpa air kehidupan tidak akan mungkin ada. Ya, jadi unsur keempat yang penting itu adalah apa atau air. Ya, jadi air ini merupakan sumber kehidupan yang terpenting di bumi karena sebagian besar dari bumi ini adalah air. Begitu juga dalam diri manusia, sebagian besar itu adalah mengandung air. Maka dari itu air ini penting bagi semua makhluk hidup. Ya, karena kita membutuhkan air untuk apa? Untuk minum bisa, untuk mandi, mencuci pakaian, ya, menyiram tanaman. Jadi makanya dikatakan bahwa tanaman membutuhkan air untuk tumbuh. Dan yang terakhir ada yang namanya pertiwi atau tanah, atau bisa dikatakan sebagai zat padat ya. Jadi tanah itu adalah tempat tumbuhnya tanaman yang memberikan kita makanan. Kalian nanam pohon pakai apa? Tanah. Ya.
Lalu tanah juga atau pertiwi ini juga tempat kita membangun rumah. Ya, jadi otomatis kita membangun rumah di atas tanah ya, atau menggunakan tanah. Selain itu juga tanah digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan seperti gerabah dan sebagainya. Ya, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Ada pertanyaan? Semua sudah jelas? Jelas. Semua paham? Paham. Oke, kalau semua sudah paham, coba Nova. Nova kira-kira hubungan antara hubungan antara pertiwi dengan kehidupan sehari-hari kira-kira apa? Apa? Ya, pertiwi kira-kira pertiwi itu untuk apa karena dalam kehidupan sehari-hari? Membangun rumah. Untuk membangun rumah, apalagi Kerajinan tangan. untuk membuat kerajinan tangan atau gerabah ya. Oke, kalau begitu sekarang ini Pak Guru punya tugas untuk kalian. Nah ini dia. Jadi tugasnya ini berkelompok ya. Untuk kelompok 1 itu Pak Guru tunjuk Putu dan Bobi. Untuk kelompok 2-nya Amel dan Nova ya. Jadi ini Pak Guru punya potongan-potongan kecil ya, atau potongan kertas. Jadi di sini ada amplop ya. Jadi kalian diskusikan nanti dengan kelompok kalian ya terkait dengan apa yang ada di dalam amplop ini. Ya, jadi dalam amplop ini terdapat unsur-unsur pancamarta. Jadi kalian nanti hubungkan atau kaitkan ya, pasangkan unsur-unsur ini sesuai dengan pasangannya. Ya, setelah itu barulah kita nanti mempresentasikan hasil dari tugas kalian. Ya, jadi semuanya nanti majunya masing-masing kelompoknya berdua maju, satu nanti megang hasil karyanya, satu menjelaskan ya. Jelas dengan tugasnya? Jadi tugas ini kita buat langsung pada pagi hari ini dan kita langsung presentasikan atau janjikan pada hari ini ya. Setuju semuanya? Setuju. Oke, kalau semua setuju ini Pak Guru bagikan. Kertasnya silakan dibuka. Jamnya ya yang Pak Guru suruh bawa silakan dikeluarkan. Silakan. Ini KTP-nya. Coba jelas, silakan kalian lihat di sini ya. Nama. Ya, silakan dikerjakan ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, silakan kalian bisa tanya ke Pak Guru. Ya, sebelumnya kalian konsep dulu tugas kalian mau membuat seperti apa. Jadi tugas kelompok kita ini akan membuat yang namanya mind mapping. Ya, silakan kalian konsep, kalian buka amplopnya itu. Kira-kira kalian membuat apa silakan. Aku pegang atau bukunya pakai di ini. Silakan ya. Jadi kalian hubungkan ya. Kalian konsep dulu mau seperti apa, susunannya seperti apa, silakan. Ya. Yang jelas dia akan nanti membentuk yang namanya mind mapping. Bisa lihat semua bukan dia lagi. Yang berbeda bukan ya. Yang di dalam negara ini jadi kenapa dulu gampang caranya. Buka ya. Ini kan nanti gambarnya terlihat. Gambar bebas. Ya makanya di sini. Caranya di atas. Nah, bosan ini. Itu kayak gini nah. Sini ada pakai terus cara estetik mana? Nih, berarti
Mana tadi fotonya tadi? Jadi konsepnya iya. Apa? Kita lagi narik. Mana dia itunya? Oh ini dia. Iya, siap. Maksudnya fotonya di atas itu. No. Terus ini bagian sini. Bisa dia mana yang termasuk pengertian bisa dia. Bukan. Mana yang termasuk bagian, mana yang termasuk pengertian bisa dia. Kenapa bagiannya? Kita kelompok satu ini sudah tepat ya, dia sudah. Mas makanan. Oke, kelompok Oh, ini di sini. Di sini. Oh, di sini. Tidak ke depan lagi. apa nanti dijelaskan ya. Kelihatan gambarnya itu. Di mana dia ada? Lihat dulu, jangan sebelum macet dulu. Nah, di sana. Bagus pula. Ayo, Ulang aja. tunggu sama kelompok satu. Kelompok satu sudah jadi. Cepatnya. Saya kalau paham, kalau betul-betul tadi perhatikan videonya pasti udah paham. Dia ada. Saya lain. Yang berkulit apa? Ini gambarnya mana? Videonya. Ini, no. Oke, sedikit ya. Jadi kelompok kedua. Kelompok satu dulu ya. Kelompok kedua sebentar jadi. Saya nulis. Sudah semua jadi. Ya. Oke, kalau sudah selesai semuanya, sekarang silakan dirapikan dulu. Masukin. Sini masukin. Bagian-bagian yang tidak dipakai, masukkan di sini. Mau masukin. Silakan. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita akan langsung mempresentasikan hasil tugas kalian ya. Oke, Pak Guru minta silakan kelompok satu maju. Bobi sama Guru maju, presentasikan hasilnya. Yang lain silakan dilihat ya, kelompok dua lihat kelompok satu. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil kerja kelompok kami. Ya, terus kemudian. 5 unsur pembentuk alam semesta. Ya, terus. Angkasa unsur 2. Wadah besar yang memungkinkan tata surya berfungsi. Oke, terus kedua. Apa unsur cair digunakan untuk meminum dan merupakan sumber kehidupan. Nah, jadi Pertiwi unsur padat digunakan sebagai tempat tumbuhnya tanaman. ya, terus yang keempat. Teja unsur cahaya atau panas. Unsur yang diperlukan untuk memasak makanan. Ya, terus yang terakhir. Bayu unsur udara atau angin. Unsur kehidupan dibutuhkan untuk bernapas. Iya, jadi tadi ini pemaparan dari kelompok 1, kira-kira kelompok 2 ada tanggapan tidak dengan hasil kelompok 1? Ada tanggapan? Ya, silakan Hasilnya apa? bagus dan tempatnya pas. Oh iya, jadi dari kelompok 2 sudah mengatakan bahwa hasil kelompok 1 ini sudah tepat dan rapi ya. Jadi kalau Bapak perhatikan ini bagian-bagian ini sudah sesuai ya. Jadi antara gambar, antara hubungan maupun pengertian dari masing-masing bagian pecahan habitat sudah tepat. Ya, silakan untuk kelompok 1 kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Lanjut kelompok 2 silakan lagi. Nah, dulu saya mau bicara. Silakan apa? Nah, Kami dari ya kelompok 1 perhatikan. Kami kelompok 2 mempresentasikan hasil kami. Ya. Teja unsur cahaya atau panas. Unsur cahaya atau panas. Unsur cahaya. Ya, maksudnya. Unsur yang diperlukan untuk memasak makanan. Ya, terus. Besar. Unsur 2. Wadah unsur yang memungkinkan tata surya berfungsi. Ya, terus. Apa unsur cair digunakan untuk meminum
minum Hmm. Untuk minum dan merupakan sumber kehidupan. ya. Terus hobi TV kalian. unsur padat digunakan sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Terus Bayu hmm. unsur udara atau angin. Untuk kehidupan dibutuhkan untuk bernafas. Unsur kehidupan dibutuhkan Unsur untuk kehidupan bernafas. Gimana kelompok 1? Ada tanggapan terkait ada. tugas tadi? Ya, silakan Putu. Apa fungsi pertiwi? Fungsi pertiwi itu apa selain tempat menanam itu apa? Ya, gitu ya. Selain untuk menanam, untuk pertiwi itu apa? Untuk padat itu? Untuk apa? Ayo silakan. Untuk membangun. Untuk membangun apa? Ya, silakan jawab. Untuk membangun rumah, Iya, untuk membangun rumah apa itu? membuat kerajinan tangan, Membuat kerajinan tangan. Gimana kelompok 1? Tanggapan iya ya. Jadi selain sebagai tempat tumbuhnya tanaman, unsur pertiwi itu juga digunakan untuk apa? Membangun rumah di atas tanah dan bisa untuk membuat kerajinan tangan berupa gerabah. Iya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, jadi dari apa yang sudah kalian presentasikan itu sebenarnya sudah tepat ya. Cuma ini kalau kamu perhatikan untuk kelompok 2 ini sedikit kurang rapi ya, dibandingkan dengan kelompok 1 ya. Jadi nanti di tugas-tugas selanjutnya kalau diperbaiki ya kelompok 2 ya. Ya, coba ya perbaiki tingkat kerapiannya ya. Sedangkan untuk kelompok 1 ini Pak Guru sudah perhatikan, sudah bagus, sudah rapi ya. Jadi untuk nilai kelompok 1 itu Pak Guru kasih nilai 90 dan kelompok 2 itu Pak Guru kasih nilai 85 ya. Nah, jadi tadi itu kalian sudah mempresentasikan hasil kalian. Sekarang kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Putu. mampu untuk menyebutkan bagian-bagian pada Mahabuddha, Aku menyebutkan bagian-bagian apa kira-kira bagian-bagiannya? angkasa, Angkasa, apa lagi? meja, Teja, apa lagi? Apa? Terus pertiwi dan bayu. Ya, jadi bagian-bagian pada Mahabuddha itu ada pertiwi, apa, teja, bayu dan angkasa. Sudah tepat dan dikatakan itu apa? Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu Panca Mahabuddha adalah 5 unsur utama yang membentuk alam semesta. Bagian-bagiannya apa saja? Yang pertama apa? Teja, apa, bayu, pertiwi dan angkasa. Di mana teja itu termasuk unsur panas, ya bisa berupa api, bisa berupa cahaya. Lalu ada unsur apa yaitu unsur air. Lalu bayu itu adalah unsur angin, ya. Pertiwi itu unsur zat padat atau tanah, dan angkasa itu unsur ruang atau eter. Nah, jadi di mana setiap unsur ini memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tadi kan, kalau kalian paparkan itu api digunakan untuk memasak makanan, ya. Air digunakan untuk menyiram tanaman. Lalu ada tadi tanah digunakan sebagai apa? Tempat membangun rumah maupun membuat kerajinan tangan. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ada nggak sebelum kita lanjut? tidak, Semua sudah paham? Oke, semua sudah jelas? Oke, kalau semua sudah jelas, sekarang kita akan bermain game. Ya, kita akan bermain game. Oke, ini dia gamenya. Nanti Pak Guru akan bacakan kertas ini. Kita bermain gamenya ya. Ada 10 soal ini, tolong kalian jawab ya. Oke. Waktunya ini adalah 20 menit. Tolong kalian pergunakan sebaik mungkin. Oke, jadi ini ada ininya ya. Baru lagi bentar ya. Pak Guru ini karena itu nggak masuk, jadi Pak Guru buatnya ini untuk 5. Oke.
pakai yang ini namanya model kertas. Model kertas. Putu maju putu ini. Putu yang nomor 1 putu. Putu maju putu. Ini kalian yang di tempat kan kita dulu yang langsung ini. Yang langsung balik. Kedua Nova. Kata. Tidak Amel. Silakan Budi. Ini panggilnya Pak Guru siapa ini dia nggak masuk. Ya. Jadi cara mainnya ini sama seperti yang dulu pernah Pak Guru. Ini kalian contohnya. Jadi kalau misalkan jawabannya A ini berada di atas. Ya, kalau dia jawabannya D berarti D-nya ini di atas. Gitu ya, jadi diputar ya. Perhatikan ini A, ini B, ini C, ini D. Ini dulu pernah kita main ya. Jelas? Sudah jelas? Cara mainnya? Oke, kalau sudah jelas, silakan kita mulai. Soalnya di sini nanti, soalnya di sini, soalnya di depan. Soalnya di depan Pak Guru yang mungkin. Oke, bentar. Oke. Guru akan mulai sekian ya. Terus bentar. Iya. Ini saya. Gimana Pak? Nah ini ayo silakan. Tunjukkan silakan. Ditunjukkan ininya, ditunjukkan kertasnya, silakan. Ditunjukkan kertasnya kayak lihat Putu contohnya. Oke, Putu sudah, Bobby sudah, Amel dan Nova sudah. Jawab ya. Jadi jawabannya adalah apa jawabannya? Pertiwi menyediakan tempat untuk menanam tanaman. Yang lanjut. C betul. Ayo. Yo, jawabannya kira-kira ayo. Yang dimaksud loncat dengan loncat sudah berdasarkan sebutkan di atas. Silakan. Silakan. Ayo kalau semua sudah siap baru Pak Guru sekian. Silakan. Ayo. Oke, Putu, Bobby, Nova, Amel, dari iya. Oke, semuanya jawabannya betul ya. Kita lanjut. Nih yang ketiga, silakan. Ayo. Kita main. Oke. Bobby sudah. Opa sudah. Amel. Oke, bagi iya semua betul semua. Silakan. Ayo, silakan. Ayo. Ayo, apa kira-kira? Ayo. Ayo silakan. Ayo. Oke, betul. Kayaknya betul. Bobby sudah, Putu sudah, Opa sudah, Ana sudah. Oke, Pak Guru. Ya, jawabannya D ya. Ayo. Silakan, ayo. Mana kira-kira? Ayo. Itu ya bayan dulu. Silakan, Bobby. Jangan Bobby, nggak kelihatan Bobby. Ada sini Bobby. Oke. Opa nggak kelihatan. Bobby nggak kelihatan. Bobby bisa Bobby. Oke. Ya, yang selanjutnya. Panca Mahabuka. Opa sudah, Amal sudah, Bobby sudah, Putu sudah. Oke. Iya jawabannya A. Lanjut. Nomor 7 dari 3 pertanyaan. Apa? Apa kira-kira?
Ayo, ayo. Itu Bobby sudah. Amel sudah. Opa lagi. Satu Opa. Ayo Opa. Ayo Opa. Ayo Opa lagi satu Pak. Opa. Oke. Berfungsi ya. Lihat jawabannya B ya. Ini ada kita soal. Nah nih. Unsur teja, ayo, gampang ini. Ayo unsur teja, ayo, Amel. Oke, unsur teja itu adalah api. Ayo, nomor 9. Nah nih, ayo, kira-kira bagian pasca mahkota ini apa ini? Ayo, oke, Opa sudah. Oke sudah, itu sudah. Ayo silakan. Amel. Iya jawabannya C ya, itu berdiri. Terus terakhir, soal terakhir. Yang termasuk apa? Ya apa? Dalam gambar yang mana? Apa? Ayo apa? Oke, itu apa itu? Yang mana kira-kira? Amel apa? Jawabannya B. Ya, kita lihat ya siapa yang mendapatkan skor tertinggi. Kalian. Untuk yang skor tertinggi ini hasilnya adalah siapa? Di hari terakhir ini Putu sama Nova ya, sama skornya ya. Media ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang nggak? Senang. Kira-kira hal apa yang kalian temukan atau kita pelajari atau hal baru apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini apa kira-kira? Bagian-bagian pada mabuta apa lagi? Unsur-unsur pada mabuta atau bagian apa lagi kira-kira? Tentang apa? Tentang hubungan pada mabuta dengan budaya. Jadi itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Senang kira-kira? Kalian semangat belajar kira-kira? Senang nggak sama kuisnya? Itu karena waktu sudah mau habis. Sekarang sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin? Silakan. Amel. Saya bertanya. Yang lain ada sikap pada saat Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan itu kita akan belajar tentang upaya-upaya menjaga kelestarian alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Ya, jadi tolong kalian belajar di rumah dan persiapkan seperti pada pertemuan kita hari ini ya. Jadi tadi Pak Guru tanya, kalian sudah bisa mengetahui apa materi yang akan Pak Guru sampaikan ya. Jadi tolong kalian pelajari itu di buku paketnya dibaca ya. Sudah jelas semuanya? Kalau semua sudah jelas, Pak Guru tutup dengan salam para Mas Santi.